ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti tahirin syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ma'alif yadzal kitab musyari wa nasiri usulya jalaluddin Abdurrahman Asyuti Jalaluddin Abdurrahman al-Mahali wa karamallahu bima wa nafa'ana bi ulumihima syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita kitab tafsir Jalalain. Pagi ini kita masih mengkaji surat 41 surat Amin Sajidah. Waktunya kita baca ayat 36. Mari kita baca mulai ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yazghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Wa min ayatil laili wan-nahari wasyamsi wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha ma'an ihtazzat wa rabat innal ladzi innahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Shadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Wa imma, dan ada kalanya yanzaghannaka, sungguh-sungguh akan mengganggumu atau memberikan gangguan kepadamu minasyaitoni, dari setan. Nazghun, satu gangguan yang besar. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kamu billahi, kepada Allah, dengan Allah. Wa imma,
Fihi di dalam lafadz ini imma idghamu nunin masuknya huruf nun in asyartiyata kepada in syartiyah wa inna wa in ma gitu maksudnya. Fi ma az-zaidah di dalam huruf ma yang sebagai tambahan im ma dan menjadi imma. Ya zawannaka sungguh akan mengganggumu, menghilangkanmu atau melarikanmu minasyaitani dari setan. Nazhun satu gangguan. Ayusarrifuka maksudnya akan melarikan dirimu anil khoslati dari sesuatu yang kemarin itu khoslah dari sesuatu yang dari sesuatu yang kebaikan yang kita lakukan dari sesuatu kebaikan yang kita lakukan wa ghairuha dan yang lainnya minal khairi dari kebaikan. Sharifun ya berlari atau menghindar dari kebaikan tersebut betul-betul satu gangguan, satu halangan. Fasta'id maka mintalah kamu perlindungan billahi dengan Allah. Jawabu syartin jawab dari syarat in atau imma tadi. Wa jawabul amri dan jawabnya dari perintah yaitu fasta'id mahdhufun terbuang. Ai yadfa'uhu angka. Yadfa'uhu maksudnya akan menghalangimu. Yadfa'uhu dia menghalanginya angka dari kamu. Allah akan menghalangimu, akan menghalangi setan untuk mengganggu itu dari dirimu. Innahu sesungguhnya dia Allah huwa ya dia itu as-sami dan yang maha mendengar. Lil qauli untuk satu kata-kata al-alim lagi maha mengetahui. Bil fi'li maksudnya dengan perbuatan. Maksudnya kalau suatu ketika bahwa kita mendapat gangguan dari setan, suatu gangguan yang benar-benar parah, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kebaikan, maka caranya adalah dengan mencari perlindungan kepada Allah, dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ingat Allah, atau memohon perlindungan Allah, ya Allah tolonglah kami dari keberatan ini, gangguan setan ini. Karena setan itu adalah juga hamba Allah, makhluknya Allah. Kalau kita melawan setan itu terlalu berat, karena setan itu tidak pernah mati, sudah sangat berpengalaman. Khususnya setan iblis yang memang sudah sangat canggih, mengganggu manusia yang apa saja sudah bisa. Maka cara yang paling mudah yaitu fasta'id billah, berlindung pada Allah. Seperti kalau kita diganggu, dijenggongi sama anjing, jangan kita lawan karena nanti malah rusak kita. Panggilkan aja yang punya, maka dia akan nurut kepada yang punya. Setan juga begitu. Panggilkan saja yang punya yaitu Gusti Allah, maka dia akan nurut sama Gusti Allah. Ya, kita dilindungi dari setan. Maka banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah dengan zikrullah itu, karena zikrullah hisnun. Zikrullah itu adalah benteng dari antara lain dari setan. Untuk kita berlindung agar dia tidak mengganggu kita untuk berbuat baik. Kita ini berbuat baik, yang ganggu itu adalah setan, baik setan yang berupa jin maupun manusia. Wa min ayatihi
Dan di antara ayat-ayatnya Allah itu, ayat-ayatnya al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, adalah di antara ini adalah 3 wujud ini, yaitu wujud adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Sistem tata surya ini betul-betul merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah. Sehingga kehidupan ini bisa tertata karena adanya 4 hal ini, antara malam dan siang, matahari dan bulan. Ini yang mengendalikan kehidupan di alam dunia ini, di alam tata surya ini. Matahari sebagai sumber energi memberikan sinarnya kepada bumi, kemudian dipantulkan kepada bulan, maka kemudian terjadi perputaran bumi dan bulan, maka kemudian terjadinya perputaran siang dan malam. Dengan terjadinya perputaran siang dan malam, maka berputarlah kehidupan ini. Manusia bisa, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, kemudian binatang juga bisa hidup, dan kemudian manusia selanjutnya bisa hidup dan sejahtera. Karena 4 hal ini, malam, siang, dan adanya bulan dan matahari. La tasjudu, janganlah kalian semuanya sujud kepada lisyamsi, kepada matahari. Wala lil qamari, dan juga jangan kepada bulan. Wasjudu, tetapi sujudlah kalian semuanya lillahi, kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakannya semua tadi. Al-ayat al-arba' tadi, tanda-tanda yang 4 tadi. In kuntum, jika kalian semuanya iyyahu, hanya kepadanya, ta'buduna, pada menyembah. Kalau kalian betul-betul hanya menyembah pada Allah, artinya betul-betul beriman, bertauhid, maka walaupun kalian itu akhiran, takjub, sekian takjub dengan adanya matahari atau bulan, jangan sujud kepada matahari atau bulan, tetapi bersujudlah kepada zat yang menciptakan semua tadi. Memang ciptaannya ini luar biasa, tetapi tidak berbanding dengan yang menciptakan yang sangat luar biasa. Matahari itu memang tidak pernah berhenti, tidak pernah repair, tidak pernah direparasi, tidak pernah istirahat, terus sejak semula sampai nanti akhir, berputar dan berputar. Bumi juga begitu, memutari dirinya dan memutari matahari, tidak pernah istirahat, padahal entah sudah berapa juta tahun. Itu seperti itu. Hebat memang, tidak pernah salah melewatinya atau salah letaknya, tidak, selalu seperti itu. Tapi itu semua adalah ciptaan yang Maha Penciptalah, yang Maha hebat. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Fa in istakbaru, maka jika mereka itu pada takabur, artinya mereka menganggap hebat, menganggap tidak penting anis sujudi, dari sujud lillah, pada Allah wahdahu, hanya kepada Allah. Fa in falladzina inda rabbika, maka orang banyak inda rabbika, yang ada pada pada sisi Tuhanmu, ay al malaikah, maksudnya para malaikat, yusabbihuna, mereka semua pada bertasbih, ay yusalluna, mereka pada berdoa, pada bersolat, lahu, kepadanya, pada bilaili, di waktu malam, nahari, waktu siang, wahum, dan mereka semuanya la yasamun, tidak tidak melakukan kesalahan, dan pada tidak la yamilun, tidak pada berpaling dari perintah Allah. Jadi kalau mereka orang-orang kafir itu pada takabur, tidak mau tunduk kepada Allah, maka katakan, maksudnya beritahu mereka bahwa Allah tidak kehilangan apa-apa, tidak kekurangan apa-apa. Makhluk yang lain semua masih
melakukan taat kepada Allah penuh, khususnya yang namanya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah, tidak pernah durhaka dan maksiat. Terus kalau yang bagian tasbih baca tasbih, yang bagian menyangga arus terus, begitu pula yang sujud terus. Begitu pula bukan hanya malaikat yang taslim, tunduk kepada Allah, itu semua binatang-binatang dan semua tumbuh-tumbuhan dan juga semua batu-batuan, semua planet-planet itu semua taslim, tunduk kepada Allah, menyerah kepada Allah, mengikuti kehendak Allah. Semuanya kecuali manusia dan jin yang memang punya kreasi, bisa membangkang dan tidak. Tetapi yang lain, tumbuh-tumbuhan dan binatang, batu-batuan, semuanya selalu bertasbih, memuji Allah dan melakukan hanya yang diperintah oleh Allah saja. Hanya taat saja, semuanya bertasbih dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka semua tahu bagaimana cara mereka melakukan ibadah kepada Allah. Mereka kullun ya'malu ala syai' kullun gimana itu? Allah, semua makhluk itu ya'malu sholatahum wa tasbihahu, mengerti tentang bagaimana dia harus sholat dan harus bertasbih. Binatang-binatang semua itu punya cara sholatnya dan tasbihnya masing-masing. Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Sehingga jumlah manusia yang kafir itu, yang banyak di antara manusia kafir itu tidak berbanding dengan yang masih taslim, yang masih Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara manusia yang kafir lebih banyak. Wa min ayatihi, dan di antara juga ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya Allah, annaka taral arda khashi'atan. Di antara ayat-ayatnya, annaka, bahwasanya engkau taral arda, melihat bumi itu khashi'atan, tertunduk, atau muksyairatan, atau terbelah-belah, atau terpecah-pecah. Ya bisatan, maksudnya adalah kekeringan, la nabata, yang tidak ada tumbuhan fiha, di atasnya, di dalamnya. Fa idza anzalna, maka apabila kami telah menurunkan alaiha, atasnya, atas bumi tersebut, al-ma'a, ya air, suatu air, maksudnya air hujan, ihtazat, maka kemudian tergeraklah dia, warobat, dan kemudian intafakhat, dan kemudian menjadi mengonggok atau menjadi gemuk, menggembur. Intakhafat, menjadi lebih lunak, dan wa'alat, dan menjadi lebih tinggi. Artinya menjadi asal yang kering, kerontang, yang nelo-nelo, terbelah, kemudian menjadi gembur dan mengonggok. Itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita saksikan seperti itu bumi keadaannya. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Innalladzi, sesungguhnya zat atau sesuatu, seseorang, ahyaha, yang telah Allah itu, yang ahyaha, yang telah menghidupkannya, lamuhyil mauta, adalah betul-betul bisa menghidupkan yang telah mati. Begitu pula Allah menghidupkan bumi, begitu pula Allah menghidupkan lagi orang yang telah mati itu. Seperti itu pula ketika bumi kering, tidak ada apa-apanya, kemudian turun hujan, maka kemudian menjadi menghijau dan menggembur, serta menjadi lebih gemuk, lebih tinggi, lebih mongkrok. Innahu, sesungguhnya dia, Allah itu, ala kulli syai'in, di atas setiap sesuatu, qadirun, adalah maha kuasa terhadap apa saja
Allah Maha Kuasa, karena memang Allah lah yang mendesain dan mengendalikan semuanya. Semuanya terkomputerisasi, terkoneksi dengan kekuasaan Allah dan kendalinya dari Allah. Terkoneksi dengan CCTV-nya Allah dan terkoneksi dengan programnya. Tidak ada satu wujud pun yang tidak terkoneksi dengan Allah, terus tidak terketahui atau tidak terdeteksi atau tidak terdata. Tidak ada, semuanya terdata, terdeteksi, terkoneksi di dalam buku besarnya Allah, folder besarnya Allah, program besarnya Allah yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz, file folder yang tersimpan rapat di dalam alam semesta ini. Innalladzina sesungguhnya orang banyak yulhiduna yang pada mengingkari min al-hada walahida, dari kata al-hada dan juga lahada, yang artinya adalah mengingkari atau kafaro atau membelakangi, fi ayatina, di dalam ayat-ayat kita, ayat Al-Quran bitakdzib, Al-Quran terhadap ayat-ayat Al-Quran bitakdzib dengan pengingkaran. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kita, ayat Al-Quran maupun sebetulnya juga ayat-ayat yang lain, ini berlaku juga. Ayat-ayat yang tidak di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang atau yang Al-Quran itu juga ada di alamnya. Kelihatannya tidak mengingkari, dia tidak sadar bahwa itu mengingkari Al-Quran. Kelihatannya dia mengingkari ayat-ayat yang di alam semesta, tapi sama. Dia juga karena 3 ayat Allah di dalam semua yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam manusia. Manusia ini sebagai ayat-ayat Allah yang bersifat insaniyah atau nafsaniyah. Dan kemudian ayat-ayat yang berada di alam semesta namanya ayat kauniyah, alam semesta. Ketiga-tiganya ini sama, Quran, manusia, dan alam semesta sama, karena tiga-tiganya ini adalah namanya ayat-ayat Allah atau tajalliyatullah, bayangan Allah atau kalamullah. Semuanya ini adalah kalamullah. Manusia ini juga kalamullah. Sehingga kalau kita mengingkari rumus-rumus kemanusiaan juga begitu, sama akibatnya akan mendapatkan bencana. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah tadi, baik ayat Al-Quran maupun ayat Al-Insan maupun ayat Al-Alam, la yakhfauna alaina, mereka itu tidak akan tersembunyi dari kita. Maksudnya tidak akan terlepas dari mesti akan dihukum atau akan mendapatkan hukuman dari Allah. Panujazi, mereka kita semua akan bisa menghukumnya. Maksudnya kalau dengan manusia mengingkari manusia, maka ya manusia yang akan menghukum orang tersebut. Kalau mengingkari alam semesta, alam akan juga menghukum orang yang mengingkarinya. Kalau Al-Quran ini juga ada yang menegakkan Al-Quran ini, nanti akan menghukum. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah, dari kita. Kata la yakhfauna alaina, tidak ada yang mereka bisa menyembunyikan diri atas kita. Afaman yulqa fin nari khairun, afaman yulqa, apakah orang yang dilemparkan fin nari ke dalam neraka itu khairun adalah lebih baik, amman ya'ti aminan, ataukah orang yang datang dengan aman sentausa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, tentu maksudnya ya mesti orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman dan nyaman, dalam keadaan sejahtera, tentu lebih baik. Bukan orang yang dilemparkan ke neraka yang lebih baik. Orang-orang yang yulhiduna bi ayatina nanti mesti akan dilemparkan ke neraka. I'malu, berbuatlah kalian semuanya, bekerjalah kalian semuanya, masyi'tum semau kalian semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah, bima terhadap apa saja ta'maluna yang lagi kalian berbuat, basirun adalah maha melihat.
Tahdidun ini ancaman lahum pada mereka. Tidak apa-apa sudah. Kalau kamu mau mokong saja. Semua kamu. Tapi ingat, itu maksudnya ini ancaman. Bahwa Allah Maha mengetahui. Bahwa Allah juga punya sistem di semua. Kalau kamu mengingkari seolah-olah Allah tidak melihat atau seolah-olah orang-orang tidak melihat, maka alam ini melihat. Semua sudut ini menjadi CCTV perekam kita. Ya, tanah, lingkungan, semua ini menjadi alat untuk merekamnya Allah sehingga terkoneksi kepada CCTV-nya Allah. Kamu tidak mau nurut, silahkan, tidak apa-apa. Tapi Allah tahu loh ya. Nah, itu maksudnya. Itu namanya tahdid, ancaman lahum pada orang-orang yang ingkar. Ikmalu masyitum. Berbuatlah kalian sak mau kamu. Tapi ingat bahwa Allah Maha mengetahui bima ta'malun. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Shadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.